Shalom, bertemu lagi dengan saya Yunus Datu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dimensi yang keempat, yaitu dimensi budaya organisasi gereja. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Munculnya gagasan atau jalan keluar yang kemudian tertanam dalam suatu budaya organisasi bisa bermula dari manapun, dari perorangan atau kelompok dari tingkat bawah atau puncak budaya organisasi. Organisasi yang kuat mendukung tujuan kegiatan. Sebaliknya, budaya organisasi yang lemah atau bertentangan akan menghambat kegiatan budaya organisasi. Organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Budaya sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja suatu organisasi. Adapun tujuan organisasi yaitu inovasi dan pengambilan risiko. Artinya, ingin mencoba mendorong anggotanya untuk bersikap demokratis dalam bekerja, khususnya pada penyelesaian masalah. Yang kedua, memperhatikan para anggota organisasi. Artinya, fokus pada hal yang dikerjakan dan dalam menganalisis. Ketiga, berorientasi pada hasil, yaitu manajemen berfokus pada hasil atau manfaat dan tidak hanya pada prosesnya. Untuk mendapatkan hasil yang berorientasi pada orang, yaitu sejumlah memperhitungkan dampak hasil terhadap orang-orang yang ada di dalam organisasi yang berorientasi, yaitu sejauh mana kegiatan terjadi. Organisasi berfokus pada tim ketimbang pada individu. Keagresifan yaitu orang yang bersifat kompetitif ketimbang sampai akhir stabilitas, yaitu situasi di mana aktivitas organisasi lebih menekankan pada menjaga status sebagai lawan daripada perkembangan sebagai nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Budaya organisasi memiliki beberapa ciri yang inovasi dan pengambilan risiko, stabilitas dan keamanan, kemudian penghargaan kepada orang, kemudian berorientasi hasil, kemudian orientasi tim dan kolaborasi, dan terakhir keagresifan dan persaingan. Sumber-sumber budaya organisasi yaitu pengaruh eksternal yang luas, mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi. Unsur-unsur khas dari organisasi dengan suatu budaya organisasi yang baik, maka harapan maupun pada kenyataan kepuasan kerja akan didapati oleh setiap pekerja yang ada pada suatu organisasi. Adanya budaya organisasi yang baik seharusnya dapat berdampak pada kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan kinerja yang maksimal akan dilakukan oleh pekerja dari suatu organisasi. Dengan demikian, ada harapan dari seorang pekerja yang mesti dipenuhi dari hasil kerja yang diberikan oleh organisasi tempatnya bekerja. Budaya organisasi hanya diyakini organisasi sebagai budaya kerja yang berdampak besar terhadap kinerja organisasi. Kemudian organisasi secara kelembagaan atau organisasi sebagai pola asumsi dasar yang telah dikemukakan oleh sekelompok tertentu atau dikembangkan untuk dipelajari cara mengatasi perilaku anggota organisasi. Hubungannya dengan kepuasan kerja pendeta adalah supaya para pendeta dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan kemampuannya demi kemajuan organisasi di mana ia bekerja atau melayani sebagai pendeta.
pendeta merasa kesejahteraan sehubungan dengan gaji yang diperoleh belum memadai dan belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal iuran atau setoran yang menjadi tanggungan jemaat sangatlah tinggi. Masalah gaji dan tarif penetapan iuran yang terlalu tinggi ini dapat dilihat secara menyeluruh maupun khusus untuk daerah pelayanan. Sementara itu, sarana transportasi dan komunikasi yang masih sangat terbatas mengakibatkan para pendeta merasa terisolasi dan sulit mendapatkan akses informasi. Hal tersebut menyulitkan para pendeta untuk mengembangkan karir dan potensi diri. Masalah lain yang terkait dengan tingkatan kepuasan seorang pendeta terhadap pekerjaan yang digelutinya adalah terjadinya pergeseran motivasi pelayanan seorang pendeta sebagai hamba yang melayani menjadi penguasa yang otoriter. Sikap ini akhirnya menjadikan sebuah masalah dalam pelayanan yang dapat menimbulkan sikap antipati, berdampak pada kesenjangan relasi dalam hubungan interpersonal dengan supervisor, hubungan internasional dengan bawahan, hubungan dengan rekan kerja, penghambatan prestasi kerja, pertumbuhan pribadi, dan sebagainya. Kepuasan kerja para pelayan gereja terhadap pekerjaannya didukung oleh persamaan nilai-nilai organisasi yang mendorong perilaku sportivitas. Hal ini ditunjukkan oleh perilaku para pelayanan gereja yang mampu menyelesaikan pekerjaannya meskipun dengan beban kerja yang cukup berat, didukung oleh nilai-nilai individu yang dianut di pelayanan gereja. Perilaku ini akan meningkatkan perilaku sportivitas, ditunjukkan oleh sikap toleransi para pelayan gereja terhadap lembaga gereja, di mana dia mengabdi dan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Ketika seorang pendeta tidak puas terhadap pekerjaannya, maka pendeta tersebut akan meninggalkan pelayanannya, entah dia berhenti atau mengukir terhadap pelayanan perihal ketidakpuasan kerja pendeta tersebut. Itu disebabkan oleh berbagai hal baik dalam diri maupun dari luar diri kita sendiri. Penyebab ketidakpuasan kerja dari faktor internal pendeta yaitu pemenuhan kehidupan pribadi pendeta tidak terwujud. Hal ini dirasakan oleh pendeta pada umumnya dikarenakan relasi dan keluarga yang sangat minim, siklus hidup yang berantakan, keuangan yang kurang memadai, dan personal akses komunikasi yang terbatas. Ketidakpuasan kerja pendeta sebagai akibat faktor eksternal dari kehidupan pendeta sendiri, dikarenakan beberapa penyebab diantaranya masalah pemaknaan panggilan melayani, konflik pendeta dengan jemaat, konflik dengan harapan pelayanan yang tidak terpenuhi, serta terisolasi terhadap dunia luar. Ketika pemenuhan harapan-harapan itu terlaksana, maka pendeta akan puas terhadap pekerjaannya. Ketika praktek panggilan menghambat dan fungsi kepemimpinan yang melayani dijalankan dengan baik oleh seorang pendeta dalam organisasi gereja, baik dengan rekan kerja, dengan atasan maupun dengan bawahan, akan melahirkan kepuasan kerja dan berdampak pada kehidupan organisasi yang sehat, dan kenyamanan organisasi gereja akan tercipta dan dirasakan secara bersama oleh setiap pendeta maupun anggota kerja lainnya atas dasar beberapa penelitian. Itulah penjelasan saya mengenai dimensi 4, yaitu dimensi budaya organisasi gereja. Terima kasih.